Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Re Channel. Kali ini Re Channel akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban formasi pengadministrasi perkantoran pada tes P3K, di mana untuk materinya sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Berikut ini adalah materi pokok untuk formasi pengadministrasi perkantoran. Kalian bisa pause video ini untuk bisa membacanya dan mempelajarinya lebih lanjut. Sekarang langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal nomor 1. Dalam konteks pengadministrasi perkantoran, surat perjanjian kerjasama antar instansi pemerintah termasuk dalam kategori arsip: A. Arsip statis, B. Arsip sementara, C. Arsip inaktif, D. Arsip dinamis, E. Arsip vital. Surat perjanjian kerjasama antar instansi pemerintah merupakan dokumen yang sangat penting karena memiliki implikasi hukum dan administrasi bagi kedua instansi. Surat tersebut dikategorikan ke dalam arsip vital karena beberapa alasan, diantaranya yakni yang pertama, mengandung informasi penting bagi keberlangsungan instansi. Kedua, memiliki nilai hukum dan administratif. Ketiga, memiliki sifat dapat diakses kapan saja ketika dibutuhkan untuk memastikan kepatuhan ataupun ketika ada audit. Keempat, memiliki masa berlaku dan tidak bisa sembarangan dihapus karena dapat digunakan sebagai bukti hukum. Jadi jawaban yang tepat adalah E, arsip vital. Soal nomor 2. Jika sebuah dokumen memiliki masa simpan lebih dari 10 tahun sebelum dapat dimusnahkan, maka dokumen tersebut termasuk dalam kategori arsip: A. Arsip statis, B. Arsip aktif, C. Arsip temporer, D. Arsip inaktif, E. Arsip vital. Dokumen yang memiliki masa simpan lebih dari 10 tahun sebelum dapat dimusnahkan termasuk dalam kategori arsip inaktif karena masih disimpan dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan hukum atau administratif, tetapi tidak dapat digunakan dalam aktivitas harian lainnya. Jadi jawaban yang tepat adalah D, arsip inaktif. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan support dari kalian, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, kedinasan, maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Proses pemindahan arsip dari arsip dinamis menjadi arsip statis disebut: A. Depo arsip, B. Alih media arsip, C. Penyusutan arsip, D. Retensi arsip, E. Transfer arsip. Penyusutan arsip adalah proses pengurangan jumlah arsip yang tidak memiliki nilai guna. Penyusutan arsip memiliki beberapa mekanisme seperti berikut ini, yakni pemindahan arsip atau transfer arsip. Berlaku bagi arsip yang sudah tidak aktif tetapi masih memiliki nilai guna, sehingga
diserahkan ke lembaga arsip untuk disimpan sebagai arsip statis. Kemudian ada pemusnahan arsip, di mana arsip yang masa retensinya telah habis dan tidak memiliki nilai guna, sehingga dapat dihancurkan sesuai dengan prosedur. Kemudian ada penyerahan arsip, yakni arsip yang memiliki nilai sejarah, sehingga dapat diserahkan ke lembaga kearsipan untuk proses penyimpanan jangka panjang. Kemudian untuk opsi yang salah, di mana tadi terdapat opsi depo arsip. Penjelasannya yakni adalah tempat penyimpanan arsip inaktif. Kemudian untuk alih media arsip, yakni proses mengubah format arsip dari fisik ke digital atau media lainnya. Kemudian untuk retensi arsip, pengertiannya adalah ketentuan tentang berapa lama arsip harus disimpan sebelum dipindahkan ataupun dimusnahkan. Kemudian untuk transfer arsip adalah salah satu bagian dari penyusutan arsip. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah C, penyusutan arsip. Soal nomor 4. Berikut ini yang merupakan tujuan utama dari digitalisasi arsip adalah A. Menghemat anggaran dengan menghilangkan kebutuhan penyimpanan fisik. B. Mempermudah akses, meningkatkan keamanan, dan menjaga keberlanjutan arsip. C. Membantu dalam proses pemusnahan arsip menjadi lebih cepat. D. Menghapus arsip fisik setelah dipindahkan ke format digital. E. Mengurangi jumlah pegawai yang menangani arsip. Digitalisasi arsip adalah proses mengkonversi arsip fisik menjadi arsip berformat digital untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen. Berikut ini ada beberapa tujuan dari digitalisasi arsip. Yang pertama adalah untuk mempermudah akses, yakni dapat diakses dari berbagai lokasi dan dalam waktu tepat. Kedua, meningkatkan keamanan arsip. Arsip dalam format digital akan memiliki sistem enkripsi sehingga backup data. Kemudian, untuk menjaga keberlanjutan arsip, arsip digital tidak dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan arsip sehingga tidak mudah rusak. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, untuk mempermudah akses, meningkatkan keamanan, dan menjaga keberlanjutan arsip. Soal nomor 5. Dalam sistem pengarsipan di instansi pemerintah, metode penyimpanan dokumen berdasarkan nomor urut disebut sebagai metode A. Subjek, B. Alfabetis, C. Wilayah, D. Numerik, dan E. Kronologis. Metode pengarsipan numerik berdasarkan angka adalah sistem penyimpanan arsip yang disusun berdasarkan urutan angka atau nomor, yang biasanya mengacu pada beberapa hal, seperti nomor urut dokumen dikeluarkan atau dokumen diterima. Kemudian ada nomor klasifikasi sesuai indeks. Kemudian ada kombinasi tahun ataupun jenis dokumen. Kelebihan dari sistem numerik itu sendiri yakni memudahkan penyusunan. Kerahasiaan dokumen terjaga karena tidak menggambarkan isi dokumen. Kemudian efisiensi untuk diterapkan pada dokumen dengan jumlah banyak. Jadi jawaban yang tepat adalah D, metode numerik. Soal nomor 6. Dalam administrasi surat menyurat di instansi pemerintah, format nomor surat dinas umumnya mengacu pada unsur-unsur tertentu. Manakah yang paling tepat
dan umumnya menjadi acuan dalam penulisan format nomor surat dinas. A. Nama pejabat penandatangan, jenis surat, kode bidang, dan tanggal surat. B. Kode instansi, nama kota pengirim, dan tujuan pengiriman surat. C. Kode unit kerja, nomor urut surat, tahun pembuatan surat, dan jenis surat. D. Jenis kegiatan, nama instansi, dan tanggal pelaksanaan. E. Tanggal pembuatan surat, nama pejabat penandatangan, dan kode instansi. Format surat dinas biasanya memiliki struktur yang mengacu pada beberapa elemen administratif yang berfungsi untuk memudahkan klasifikasi dan pelacakan surat dinas. Pada umumnya, surat dinas memiliki struktur sebagai berikut ini, yakni yang pertama, kode unit bidang kerja yang menunjukkan divisi pengirim surat. Kemudian urutan selanjutnya ada nomor surat, yakni urutan dikeluarnya surat. Kemudian ada kode klasifikasi, yakni kode surat berdasarkan klasifikasi arsip. Kemudian ada tahun pembuatan surat, biasanya berisi tahun pembuatan surat dan ditulis dalam 4 angka. Jadi jawaban yang tepat adalah C, kode unit kerja, nomor urut surat, tahun pembuatan surat, dan jenis surat. Soal nomor 7. Dalam sistem kearsipan instansi pemerintah, jika sebuah dokumen telah mencapai akhir masa retensinya, tindakan yang paling tepat dilakukan adalah A. Menghapus dokumen dari sistem agar tidak memenuhi penyimpanan. B. Memindahkan dokumen ke folder aktif untuk digunakan kembali. C. Memusnahkan dokumen untuk menghemat ruang penyimpanan. D. Menyimpan dokumen di lemari arsip tanpa perubahan. E. Melakukan penilaian arsip untuk menentukan apakah dimusnahkan atau dijadikan arsip permanen. Ketika suatu dokumen telah mencapai akhir masa retensinya, dokumen tersebut tidak langsung dimusnahkan, akan tetapi dilakukan penilaian arsip. Hasil dari penilaian itu akan menghasilkan dua kemungkinan, antara dimusnahkan atau dijadikan arsip permanen. Dokumen akan dimusnahkan jika tidak lagi memiliki nilai guna, baik secara administratif, hukum, keuangan, informasi, ataupun yang lainnya. Kemudian, dokumen dijadikan arsip permanen jika mengandung nilai historis untuk lembaga atau publik. Penilaian arsip ini merujuk pada jadwal retensi arsip (JRA) yang disesuaikan dengan peraturan ANRI. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Melakukan penilaian arsip untuk menentukan apakah dimusnahkan atau dijadikan arsip permanen. Soal nomor 8. Dokumen elektronik perlu diamankan agar tidak mudah diakses atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Manakah cara terbaik dalam pemeliharaan keamanan dokumen elektronik? A. Menambahkan watermark pada setiap dokumen. B. Penggunaan kata sandi dan melakukan backup secara berkala. C. Menghindari pengiriman dokumen melalui email. D. Mengganti nama file dengan kode unik agar tidak mudah ditemukan. E. Menyimpan dokumen dalam folder bersama di komputer kantor. Pemeliharaan dokumen elektronik sangatlah penting karena berkaitan dengan kerahasiaan dan integritas. Untuk itu, diperlukan langkah pemeliharaan, di antaranya
melakukan enkripsi file, menggunakan password yang diganti secara berkala, hingga rutin melakukan backup, baik backup lokal maupun backup eksternal. Jadi jawaban yang tepat adalah B, penggunaan kata sandi dan melakukan backup secara berkala. Rechannel mau umumin kalau channel ini punya produk rekomendasi yang bisa membantu proses belajar dan keseharian kalian. Kalian bisa intip produknya dan pilih yang paling cocok untuk kalian. Rechannel akan sangat senang kalau kalian cocok dengan produknya dan membelinya. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Soalnya adalah dalam pengelolaan arsip fisik di instansi pemerintah, metode yang paling tepat untuk menjaga keawetan dokumen fisik adalah A. Menggulung dokumen dan menyimpannya dalam tabung karton. B. Menyimpan dokumen di ruang kering, sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan kelembapan tinggi. C. Menyemprotkan pengharum ruangan secara rutin di ruang arsip. D. Menyimpan dokumen di dalam plastik agar tahan air dan tidak terkena debu. E. Menyimpan dokumen di dalam map biasa dan meletakkannya di atas meja kerja. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.